Prinsip utamanya adalah bahwa ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Namun, dalam kasus yang terjadi itu justru sebaliknya. Pemerintah sangat ingin mengeksploitasi alam yang ada di Indonesia tanpa menyisakan sedikit pun demi keuntungan bagi golongan-golongan mereka sendiri, tanpa memikirkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budaya Tadini dengan NIM 174231036. Saya Muhammad Gani Irsad dengan NIM 174231100. Dalam video ini kami akan membahas beberapa masalah ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi dalam studi kasus di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kasus pagar laut yang ada di PIK dan juga jual beli pasir pantai. Kemudian pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang melakukan pembangunan. Muncul tudingan yang menyebut pagar laut tersebut dibangun oleh PIK 2 lantaran lokasinya berdekatan dengan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Contoh yang bisa kita ambil di sini adalah dalam kasus pagar laut yang terjadi di PIK 2 kemarin. Contoh tersebut merupakan adalah suatu bukti nyata dari ketimpangan sosial dan ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia, yang dimana para elit-elit di Indonesia itu berusaha untuk melakukan penindasan kepada masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat-masyarakat pesisir pantai, dengan cara mereka atau elit-elit global ini memberikan batasan atau pembatasan pada laut-laut itu. Mereka beri pagar yang dimana laut itu menjadi salah satu sumber dari mata pencaharian mereka. Mereka biasanya melakukan ada tambak di situ, mereka nelayan juga kalau berlaut juga di situ. Sedangkan dengan adanya pagar laut ini sangat membatasi dari ruang gerak mereka, yaitu dari masyarakat pesisir yang tinggal di daerah sekitar situ. Dari sisi sosialnya, warga tidak mendapat sosialisasi yang jelas soal pembangunan PSN. Tiba-tiba saja warga dipaksa menjual tanahnya dengan harga murah. Ya, kalau tidak mau jual, maka akan mendapat intimidasi. Bahkan ada warga yang terus diburu makelar tanah yang mengincar lahannya dengan alasan masuk ke proyek pemerintah. Kondisi-kondisi ini yang kemudian membuat ribuan masyarakat demo menolak pembangunan PIK 2. Akhirnya apa? Proyek yang pada awalnya disebut sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi justru lebih banyak menguntungkan segelintir kelompok saja. Kalau saya lihat dari video ini, itu penggusuran yang terjadi di kawasan PIK 2 itu bukan sekedar persoalan pengalihan lahan, tetapi mencerminkan gimana ketidakadilan dalam proses pembangunan. Warga yang selama ini itu hidup di wilayah pesisir yang penghidupannya bergantung pada laut dan lingkungan sekitar itu dipaksa pergi tanpa benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, kalau misal kita hubungkan dengan teori John Rawls tentang keadilan sebagai fairness, prinsip utamanya adalah bahwa ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Namun, dalam kasus yang terjadi itu justru sebaliknya. Warga pesisir yang memang secara sosial dan ekonomi paling rentan semakin dimarginalkan. Sementara pihak-pihak yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki kekuatan modal dan akses terhadap kekuasaan tersebut. Dan menurut saya, keadilan dalam pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau proyek infrastruktur yang besar, tetapi dari sejauh mana negara itu mampu melindungi hak warga yang paling rentan. Pembangunan yang adil itu adalah pembangunan yang membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini kurang memiliki suara. Kegiatan pengedukan pasir laut kerap menuai penolakan, bahkan berujung konflik sosial. Bagaimana tidak, eksploitasi alam tersebut terbukti merusak lingkungan dan memengaruhi hasil tangkapan nelayan. Untuk studi kasus yang kedua adalah bagaimana eksploitasi itu mencerminkan ketidakadilan. Kalau saya melihat kasus pencurian pasir laut ini bukan hanya soal persoalan
persoalan kerugian negara dalam bentuk angka ratusan miliar rupiah. Tapi lebih dalam lagi, ini itu adalah pelanggaran atas prinsip keadilan yang seharusnya melindungi kesejahteraan masyarakat luas. Kalau kita kaitkan dengan pemikiran John Stuart Mill, salah satu prinsip dasar utilitarianisme adalah bahwa tindakan yang adil adalah tindakan yang menghasilkan the greatest happiness for the greatest number, yaitu kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Tapi dalam kasus ini yang terjadi justru sebaliknya. Segelintir pelaku ilegal memperoleh keuntungan besar, sementara dampaknya dirasakan oleh ribuan nelayan yang kehilangan mata pencaharian, masyarakat pesisir yang terdampak ekosistem rusak, dan negara yang mengalami kerugian. Jadi, dari perspektif Mills, itu tindakan seperti ini jelas tidak dapat dibenarkan, karena manfaat yang didapat hanya dinikmati oleh sekelompok kecil dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan banyak orang. Jadi menurut saya, keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam harus memprioritaskan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Tanpa pengawasan yang ketat, eksploitasi semacam ini hanya akan memperparah ketimpangan sosial dan juga lingkungan, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat secara luas. Di tengah karut-marut ini, Presiden Joko Widodo malah terbitkan aturan yang dinilai akan longgarkan aktivitas pertambangan pasir laut. Ada apa? Bagaimana pula nasib warga pesisir dan nelayan yang terdampak aktivitas penambangan ini? Tidak jauh berbeda, menurut saya pasir pantai yang diperjualbelikan ini juga merupakan adalah bukti dari kerakusan dan ketamakan oleh elit-elit pemerintah. Karena sebelumnya selama 20 tahun pasir pantai ini berusaha sekuat mungkin untuk dijaga agar tidak diperjualbelikan. Akan tetapi tiba-tiba di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, para elit-elit global ini, pemerintah ini membuka keran ekspor bagi pasir pantai, dan akhirnya terdapat sekitar 66 usaha atau pengusaha yang sudah mengantri untuk mendapatkan pasir pantai yang dijual itu. Di sini bisa kita lihat bahwasanya pemerintah sangat ingin mengeksploitasi alam yang ada di Indonesia tanpa menyisakan sedikit pun demi keuntungan bagi golongan-golongan mereka sendiri, tanpa memikirkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan dapat kita simpulkan dari kedua studi kasus yang kita ambil tadi, bahwasanya masih terdapat banyak sekali dari ketimpangan sosial dan ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh khususnya pemerintah Indonesia dan yang terjadi di Indonesia. Banyak dari kaum elit, kaum menengah ke atas yang ada di Indonesia tidak mempedulikan dari kesejahteraan masyarakat kurang mampu atau menengah ke bawah. Mereka hanya memikirkan tentang bagaimana golongannya masih tetap bisa berjaya, golongannya masih tetap hidup enak, hidup di atas, tanpa mempedulikan tentang masyarakat lainnya. Melalui dari teori keadilan John Stuart Mill dan juga John Rawls, bahwa teori keadilan atau keadilan itu dapat dicapai tidak hanya bagaimana hasilnya saja, tetapi bagaimana dalam proses untuk mencapai keadilan tersebut. Mungkin itu sedikit banyak apa yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan harap dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.